Kita akan memulai pelajaran kita malam ini yang berjudul Makanan Rohani Kita. Ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang tidak bisa menghadiri minggu lalu, ini pelajaran kita minggu lalu membahas tentang di tengah ketidakpercayaan ya yang sering berada di tengah-tengah kita, banyak yang kita sukar percaya, tadinya baik sekarang jadi jahat, ya. Bahkan ya kita tahu sekarang kasus di kepolisian pun sekarang sudah makin banyak ya, sudah semakin viral ya, di mana-mana katanya polisinya polisi saja bermasalah. Jadi seakan-akan siapa lagi yang kita mau percaya. Tetapi puji Tuhan, minggu lalu kita sudah membahas bahwa masih ada yang kita bisa percaya, yaitu apa? Firman Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah bahas bahwa Alkitab itu luar biasa ya, ditulis sekian lama, 1.500 tahun kurang lebih, tetapi isinya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Jadi Alkitab itu luar biasa. Orang tidak tahu kenapa ada penderitaan, kenapa banyak sakit penyakit, tetapi Alkitab menjelaskan bahwa itu bukan maunya Tuhan, tetapi karena akibat dosa. Ya. Dulu katanya orang juga, kita semua adalah satu rumpun, dari Adam dan Hawa, lalu kemudian ada Menara Babel, lalu kemudian terpisah-pisah di mana-mana, jadi sekarang ada banyak rumpun, banyak bahasa. Itu semua juga ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini luar biasa, bisa menjelaskan asal-usul segala sesuatu. Belum lagi kenyataan bahwa 1 minggu sama dengan 7 hari yang tidak tercatat di dalam buku ilmu pengetahuan alam manapun. Ya, sudah dijelaskan minggu lalu ya, 1 tahun 365 hari karena bumi mengelilingi matahari. Lalu 1 hari 24 jam karena bumi berputar dengan sendirinya, 1 kali putaran kurang lebih 24 jam. Bagaimana kita dapat 1 bulan kurang lebih 30 hari? Karena bulan mengelilingi bumi, ya, 1 putaran penuh itu kurang lebih 30 hari, ya, 28 sampai 30 hari. Tetapi tidak ada peristiwa alam yang bisa menerangkan kenapa 1 minggu sama dengan 7 hari. Cuma Alkitab yang bisa menerangkan hal itu. Karena 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan hari ke-7 Tuhan berhenti, dan itulah yang kita kenal dengan hari Sabat. Itulah konsep 7 hari. Dan itu cuma ada di dalam Alkitab. Luar biasa kitab suci kita ini. Belum lagi kita tahu ada hal-hal fakta-fakta lain yang di dalam Alkitab yang sejarah juga mendukung ya, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Untuk beberapa saat, banyak orang yang tidak percaya bahwa ada seseorang yang bernama Yesus di abad pertama. Tetapi kemudian ada sejarawan yang bukan Nasrani, dia mengatakan bahwa ada orang yang namanya, yang ciri-cirinya kurang lebih sama seperti Yesus. Dan jadi memang sejarawan pun menelusuri sejarah dan membenarkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Fakta tentang Bahtranu, ya, fakta tentang Golgota, tentang hukuman orang Roma, semuanya ada tercatat di dalam sejarah. Jadi sejarah menguatkan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, kalau kita bisa percaya apa yang ditulis di dalam Alkitab, dan itu sudah dikuatkan di dalam sejarah yang ditulis oleh sejarawan, maka kita juga bisa percaya apa yang ditulis oleh Alkitab di masa yang akan datang. Dan itu yang dinamakan nubuatan. Saudara-saudara sekalian, nubuatan sangat berbeda jauh dengan prediksi. Prediksi atau contohnya perakiraan cuaca. Ya. Contoh hari ini, perakiraan cuaca katanya, saya lihat tadi, jam 5 katanya mau hujan. Saya tunggu-tunggu, ternyata tidak hujan. Nah, namanya perakiraan cuaca, bisa benar, bisa salah. Namanya saja perakiraan atau perkiraan. Ya, tetapi kalau nubuatan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu harus terjadi. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menyelidiki Alkitab, contohnya saja kitab Daniel dan kitab Wahyu yang dipenuhi dengan nubuatan luar biasa. Sudah banyak yang telah tergenapi. Contohnya saja di kitab Daniel 2, ya, pada saat Daniel
memberitahukan arti mimpi dari Nebukadnezar. Ada patung, ya, kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, baru kemudian perut tembaga, baru kaki dari besi dan kaki, jari-jari kaki dari besi dan tanah liat. Lalu Daniel memberitahukan bahwa Tuanku sendiri adalah Babel, yang adalah emas. Dan sejarawan, kembali saudara-saudara sekalian, sejarawan menggali banyak prasasti, banyak peninggalan-peninggalan purba dari kerajaan Babylon purba, dan didapati mayoritas semuanya itu emas. Dan memang kerajaan Babel itu melambangkan emas. Tetapi kemudian setelah zaman emas, kemudian keluarlah Babel dikalahkan oleh kerajaan Media dan Persia, ya, Medo-Parsi. Dan selanjutnya Medo-Parsi dikalahkan oleh kerajaan Yunani. Yunani dikalahkan oleh Roma, dan kemudian selanjutnya. Kita akan bahas mungkin di waktu yang mendatang. Tetapi saudara-saudara sekalian, di dalam nubuatan kitab Daniel sudah banyak yang digenapi. Ya. Namun demikian, masih ada yang belum digenapi. Sama juga dengan Wahyu. Masih ada beberapa yang belum digenapi. Dan itu adalah di zaman kita sekarang ini, yaitu akhir zaman. Belum lagi Matius 24 ya, tentang nubuatan. Semuanya itu luar biasa, saudara sekalian. Pada saat saya membaca kitab Daniel, kitab Wahyu, dan saya mencoba menghubungkan dengan sejarah yang ada di dalam sejarah dunia kita ini, luar biasa. Semakin saya mencintai Alkitab. Karena nubuatan itu bukan seperti perakiraan cuaca. Nubuatan itu pasti. Kenapa? Karena diilhami oleh Tuhan yang Maha Tahu. Sementara hal-hal lainnya berubah, hanya kitab suci saja yang tidak berubah. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan. Ada tertulis, Yesus Kristus sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan itu sama. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Jangan dibedakan perjanjian lama, perjanjian baru, seakan-akan Tuhannya berbeda. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan perjanjian lama kejam. Tuhan perjanjian baru baik, berlandaskan kasih. Padahal kalau kita selidiki Alkitab dengan seksama, kita tahu bahwa Tuhan perjanjian lama juga kasih. Berapa kali bangsa Israel hampir dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, mereka tetap ada. Adam dan Hawa sejak mulanya seharusnya pada saat mereka makan buah itu, seharusnya mati. Tetapi ada makhluk lain yang menggantikan. Yaitu apa? Sesuai di dalam kitab Wahyu, domba yang sudah disembelih dari kitab Kejadian. Itu adalah melambangkan Mesias. Makanya Habel sejak dari zaman Kejadian sampai zaman Yesus Kristus semuanya apa? Sembelih. Karena itu melambangkan Yesus Kristus. Tetapi pada saat Yesus Kristus mati, sudah tidak ada lagi namanya potong kurban. Ya, kita tidak percaya lagi. Bukan kita tidak percaya, itu sudah digenapi. Ya, karena anak domba sesungguhnya sudah mati di kayu salib. Itu yang kita percaya. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kembali. Kitab suci yang kita pegang ini luar biasa. Sayangnya, nah ini yang saya tekankan. Sayangnya, banyak dari antara kita yang sudah memiliki kitab suci, jarang membaca kitab suci. Itulah sebabnya tema kita pada malam ini, sambungan dari yang minggu lalu, makanan rohani kita. Tentunya kita semua tahu, semua orang membutuhkan makanan. Itu adalah bagian dari kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan. Ya, makanan, pakaian, dan rumah. Itu adalah kebutuhan dasar. Ya. Dan keberadaan manusia meliputi mental, fisik, sosial, dan rohani. Kita harus melatih mental kita, ya. Itulah sebabnya kita juga harus belajar, bekerja, dan berpikir tentang hal-hal yang lain, ya. Melatih mental kita, ya. Jangan dibiasakan malas atau tidak berpikir, tetapi kita manusia juga diwajibkan untuk melatih mental kita berpikir. Fisik, kita harus pelihara tubuh kita, karena tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Sosial, kita adalah makhluk sosial, jadi kita harus bersosialisasi juga dengan orang lain, orang banyak. Karena manusia bukan untuk hidup sendiri, ya.
ada tertulis, berdua lebih baik daripada sendiri. Ya. Dan yang terakhir, tetapi bukan yang terkecil, melainkan yang terbesar dari antara semuanya adalah apa? Rohani. Ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus tetap terkoneksi dengan pencipta kita. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, 4 unsur ini harus kita penuhi sebagai supaya kita bisa dibilang sehat secara jasmani dan rohani. Ya, tetapi tidak sedikit, saudara-saudara sekalian, kita dapati orang di luar sana mentalnya luar biasa, mungkin dia pemberani atau mungkin dia pintar, pikirannya luar biasa, tetapi dia tidak takut akan Tuhan. Makanya ada firman, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya, saudara-saudara sekalian, banyak orang di luar sana yang mereka pintar atau mereka luar biasa berani, mentalnya luar biasa, tetapi mereka tidak takut akan Tuhan. Nah, ini yang sangat disayangkan, ya. Dan survei membuktikan, nah ini survei unbiased, ya, tidak berat sebelah, tetapi memang saudara-saudara sekalian, orang-orang yang memiliki agama, terlepas dari agama manapun, tetapi mereka yang memiliki agama atau kepercayaan, ya, orang-orang ini katanya lebih merasa aman dan damai dibanding orang-orang yang tidak memiliki agama. Ya. Itu artinya, saudara-saudara sekalian, kalau kita memiliki Tuhan, bersyukurlah kita karena kita masih punya tempat untuk berpaut. Kita masih mempunyai pengharapan sehingga kita bisa berdoa, berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak memiliki agama, ya, atau juga tidak mempunyai Tuhan yang benar, maka kita hanya bergantung kepada diri kita sendiri. Dan begitu kita tertimpa bencana, maka segalanya sepertinya sirna. Makanya banyak orang yang bunuh diri. Ya, disayangkan karena ya mereka tidak bisa menahan goncangan yang ada dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, mental, fisik, sosial tidak akan lengkap kalau tidak ada rohani. Fisik pun demikian, banyak orang yang hidup sehat, ya, luar biasa sehat, tapi mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka berpikir bahwa mereka bisa hidup selamanya, ya, bergaya seperti bisa hidup selamanya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kita ini hanyalah apa? Debu dan tanah. Begitu nafas hidup diambil daripada kita, maka kita hanyalah debu tanah. Ya. Jadi ada banyak orang-orang sombong, ya. Semoga saya tidak seperti itu, ya, karena saya juga suka mau hidup sehat. Tetapi istri saya selalu menegur saya, jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, jangan terlalu paksa diri, lebih baik rutin, jangan paksa satu kali, karena hati-hati, karena jangan sampai kita mendahulukan fisik kita daripada rohani kita, dan lain-lain, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, topik hari ini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya, fokus kepada keadaan rohani kita. Saya percaya kita seyogyanya tahu soal mental, fisik, sosial, bagaimana untuk menjaga mereka. Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa membicarakan hal itu, karena tidak sedikit orang yang berpikir bahwa hidup rohani saja sudah cukup. Padahal Tuhan di dalam firman-Nya juga mengatakan melalui rasul-rasulnya, termasuk Rasul Paulus, bahwa Tuhan mau supaya kita menjaga fisik kita juga, ya. Keberadaan kita, kesejahteraan keadaan kita, ya. Jadi bukan secara rohani saja, karena banyak orang-orang saya lihat, ya termasuk saya, saudara sekalian, dan saya masih terus belajar untuk melakukannya. Banyak orang yang terlihat rohani, tetapi mereka tidak menjaga tubuhnya. Nah, ini hati-hati juga, ya. Nah, sekarang kita akan fokus kepada keadaan rohani kita. Contoh yang paling bagus, yaitu dari contoh guru agung kita, Yesus Kristus. Matius 4 ayat 1-4. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah
supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Perhatikan saudara-saudara sekalian. Kalau kita baca kitab Injil, kita tahu Yesus dibaptis. Ya. Setelah Yesus dibaptis, tidak lama setelah itu, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ya. Setelah dia dicobai setelah dia berpuasa sekian lamanya, 40 hari 40 malam, tentunya Yesus merasa lapar, ya. Sisi kemanusiaannya lapar. Ini cukup menarik saudara-saudara sekalian, ya. Karena menurut ilmu pengetahuan, tanpa air manusia bisa hidup kurang lebih 3 hari. Tanpa makanan manusia bisa hidup kurang lebih 3 minggu. Ya. Itu teori ilmu pengetahuan dan memang sudah dibuktikan. Tetapi di sini Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Dan karena keilahian daripada Yesus, ingat yang tadi saya sudah katakan, sepanjang nafas ilahi atau roh itu ada di dalam diri manusia, maka manusia itu tidak bisa mati. Itu yang kita percaya yang ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, Yesus 40 hari 40 malam, dan ini benar terjadi karena tertulis dalam Alkitab, tetapi Yesus tidak mati. Tetapi yang bisa dipastikan, Yesus pasti kurus kering. Ya. Dan pada saat itulah, iblis datang dan berkata, kalau engkau anak Tuhan, buatlah batu-batu ini menjadi roti. Nah, saya harus tekankan ini adalah ilustrasi saja, bukan gambar Yesus, karena saya pernah berdiskusi dengan orang Iran. Dia adalah seorang dari Muslim masuk ke Kristen, dan dia tidak suka dengan gambar-gambar Yesus, karena bagi dia itu adalah hal yang musyrik. Ya, karena itu bukanlah gambar Yesus, dan kita tidak boleh menyembah Yesus atau gambar Yesus atau patung. Dan saya katakan, ya, saya juga tidak percaya ini adalah gambar Yesus, tetapi ini hanyalah ilustrasi saja. Ya, kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah gambar, semuanya hanyalah ilustrasi semata. Ya, saya harus tekankan, karena nanti mungkin akan dilihat oleh orang banyak di luar sana. Jadi ini adalah ilustrasi saja. Yesus pastinya kurus kering, 40 hari 40 malam di padang gurun, lalu kemudian sangat lapar pastinya, dan Yesus diperintahkan untuk buat batu ini menjadi roti. Saudara-saudara sekalian, saya pernah mendengar dakwah ya dari ulama Muslim, bukan cuma satu tapi beberapa ulama Muslim. Dan mereka mengatakan, ulama-ulama tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya jikalau kamu ada di hutan, lalu di hutan itu tidak ada makanan lain selain babi, ya, maka babi itu pada saat itu menjadi halal. Saya sudah pernah dengar Ustadz Abdul Somad, terus Haji Roma Irama, lalu ada beberapa ulama lain yang ya tidak perlu saya sebut satu persatu, tetapi intinya mereka katakan demikian, bahwa bila mana di hutan belantara tidak ada makanan lain, ada babi, pada saat itu babi itu menjadi halal. Tetapi kalau kamu sudah temukan makanan lain, maka babi itu kembali menjadi haram. Berbeda dengan Yesus. Kita lihat apa yang Yesus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau saudara dalami kitab Yesaya, kitab di dalam perjanjian lama, dikatakan bahwa Mesias akan datang dan akan menderita di dunia ini. Dan pada saat itu Yesus ditawarkan oleh setan untuk memuaskan keinginannya, ya, tidak perlu cari makan, tinggal merubah saja batu menjadi roti. Tetapi Yesus tidak mau membuat mujizat untuk memuaskan keinginannya. Karena pada saat itu dia lapar. Tapi Yesus bertekad tidak. Dan sesungguhnya apa yang Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari makanan saja. Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, ini pelajaran juga buat saya pribadi, saudara-saudara sekalian. Saya berbagi dengan saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya pernah hal yang sama ditanyakan juga kepada saya, dan soal yang tadi, dan saya katakan,
sesuai dengan iman yang saya anut, kalau seandainya saya berada di suatu tempat lalu saya cuma ada babi di situ, dipastikan saya juga dengan seizin Tuhan, dengan bantuan Tuhan saya tidak akan makan. Kenapa? Karena inilah Yesus sudah mencontohkan kepada saya suatu hal yang sangat menarik, krusial, bahwa hidup ini bukan hanya sekedar makanan saja. Tapi kalau Tuhan sudah katakan haram, that's it, haram. Kalau Tuhan sudah katakan halal, baru menjadi halal. Kurang lebih seperti itu tambahan. Kita akan bahas ini di waktu yang lain. Tapi saudara-saudara sekalian, pesan yang penting dari Tuhan, yaitu hidup ini bukan hanya sekedar makanan saja. Bandingkan dengan apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Ingat saudara-saudara sekalian, Adam dan Hawa pada saat itu, ini kembali ilustrasi ya. Kita lihat di belakang ada buah-buah yang warna ungu. Lalu di sampingnya ada buah warna coklat, ilustrasi. Artinya, di Taman Eden, waduh luar biasa, saya yakin itu di mana-mana buah. Karena memang makanan pertama yang disediakan untuk manusia adalah buah-buahan dan biji-bijian, ya, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi mereka tinggal ambil makanan saja. Dan pada saat Hawa dicobai, ingat saudara-saudara sekalian, Hawa dalam keadaan kenyang. Tidak mungkin dalam keadaan lapar. Karena kalau mereka lapar, tinggal makan saja. Dan sesungguhnya di dalam Alkitab, Hawa memakan itu karena dia diperdaya oleh setan, dan dia mempunyai keinginan untuk menjadi seperti Tuhan. Jadi bukan dalam keadaan lapar. Tetapi Yesus, kontrasnya dalam keadaan lapar, dia tidak mau melanggar firman Tuhan. Dia tidak mau untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri. Pelajaran yang sangat menarik, yang saya secara pribadi sudah dapatkan dan semoga kita semua bisa dapatkan juga. Yaitu hidup ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi makanan rohani kita apa tadi kata Yesus? Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya apa? Alkitab. Semua kebenaran yang ada di dalam Alkitab harus kita cerna baik-baik menjadi makanan rohani kita. Lebih jauh, Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara sekalian, saya pernah berdiskusi dengan seseorang, ya, dan dia katakan dia tidak setuju dengan Mazmur 1 ayat 1 ini, karena menurut dia Yesus mengajarkan kita untuk bergaul dengan semua orang, ya, bergaul dengan orang berdosa. Lalu saya katakan, saudari, Yesus, apakah menurut Anda Yesus dengan Tuhan, ya karena Mazmur 1 ayat 1 ini di perjanjian lama, apakah berbeda? Dia bilang, ya pokoknya yang saya tahu di dalam perjanjian baru kamu pegang perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru kita harus bergaul dengan siapa saja. Lalu saya katakan, maaf, Anda salah menilai Alkitab. Saya pribadi saudara-saudara kalian menghimbau kita semua bahwa kita harus mengenal, berteman dengan siapa saja. Tetapi bila mana kita dengan percaya diri, kita mau bergaul dengan orang, terlebih pada saat orang tersebut sedang melakukan kejahatannya, lalu kita berpikir bahwa kita bisa membawa mereka kepada kebenaran, tidak sedikit yang saya dapati, malah orang-orang tersebut hanyut di dalam kegelapan. Ya. Makanya cerita yang saya ingat terus, ya, salah seorang tokoh gereja, penyanyi lagu rohani, ya, beberapa tahun silam, saya ingat, lalu kemudian akhirnya dia dikeluarkan dari gereja karena begitu dia pergi ke Australia, dia pergi ke klub-klub bar, kafe malam, lalu kemudian dia kembali dari Australia sudah tato gambar Yesus, ya, dan dia katakan bahwa dia juga mau menjangkau orang-orang di kafe, klub malam. Tetapi apa yang terjadi? Dia terbawa arus. Dan akhirnya dia dikeluarkan dari gereja. Tidak sedikit kita merasa percaya diri, kita mau bergaul dengan orang fasik, tetapi kita jatuh.
Hati-hati saudara-saudara sekalian, amaran bagi kita semua termasuk saya, karena sesungguhnya Yesus mengenal dan bergaul dengan orang berdosa, tetapi untuk mengamarkan mereka, tidak ikut di dalam kejahatan mereka. Kalau seandainya ini terjadi, saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudari dan saya akan bergabung dengan pesta-pesta seperti ini, yang akhirnya akan menjurus kepada kemabukan, pesta dengan syarat keduniawian, atau gosip pria? Mungkin tidak ada minuman, tetapi bila mana kita bergaul dengan dunia terlalu lama, lalu kita lupa untuk menginjil kepada mereka, lalu akhirnya kita terhanyut. Hati-hati. Sesungguhnya lebih baik apa yang kita lakukan. Ayat 2. Daripada kita menghabiskan waktu untuk hal-hal duniawi, sebaiknya kita makan makanan rohani tersebut. Kalau kita tidak makan satu hari, luar biasa lapar ya. Nah, tapi kalau kita tidak makan makanan rohani, kita merasa kita kuat, tetapi sebenarnya rohani kita sedang sekarat. Rohani kita sedang kurus kering. Itulah sebabnya bahkan Raja Daud menasihati kita untuk merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Ya, day and night kalau bahasa Inggrisnya. Day and night. Ya, jadi pada saat matahari di atas, pada saat matahari sedang tenggelam. Jadi artinya pada saat ada matahari, pada saat malam tidak ada matahari. Itulah pentingnya makanan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan saya, kita harus rajin baca Alkitab. Sayangnya saudara-saudara sekalian, seringkali kita mungkin lebih sering untuk baca satu ayat saja atau dua ayat saja, karena itu adalah renungan pagi atau renungan malam. Kita tidak baca satu perikop. Ya, atau lebih buruk lagi, kita hanya mendengar khotbah saja. Syukur-syukur mendengar khotbah setiap hari, kadang-kadang cuma sekali seminggu. Dan itu bukanlah yang dikatakan oleh Raja Daud di sini. Raja Daud katakan kita harus membaca Taurat Tuhan itu, atau mendengarkan Taurat Tuhan itu, baca Alkitab, ya, siang dan malam. Ingat, saya selalu menekankan kepada banyak orang, membaca Alkitab berbeda dengan membaca buku tentang Alkitab. Berbeda. Kalau kita membaca Alkitab dengan didahului oleh Roh Kudus, ya, Tuhan akan beserta dengan kita untuk menerangkan kepada kita apa maksudnya. Kita berdoa, kita undang Roh Kudus supaya Roh Kudus kasih tahu kepada kita apa artinya. Dengan kerendahan hati. Jangan kita coba untuk mengadjust Alkitab atau menyesuaikan Alkitab dengan pola pikir kita. Tetapi sebaliknya, kita sesuaikan pola pikir kita sesuai dengan Alkitab. Maka akan ada pertobatan. Kalau tidak, maka kita akan mencari 1001 cara untuk mencomot-comot ayat yang kita suka, tetapi ayat yang kita tidak suka, kita akan berpura-pura untuk tidak tahu atau tidak melihatnya. Nah, ini bahaya. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Dan setan sama seperti singa yang berkeliling mencari mangsa untuk dapat ditelannya. Kalau saudara-saudari dan saya tidak baca Alkitab, pada hari itu kita di dalam posisi yang berbahaya. Oleh sebab itu, kalau kita rajin baca Alkitab, maka Alkitab itu akan otomatis keluar di dalam pikiran kita, dan kita akan diajar. Pada saat kita mau membuat kesalahan, kita akan ditegur. Hei, jangan lakukan. Kamu ingat di dalam ayat ini, begini. Ya. Dan kita juga akan, kelakuan kita akan diperbaiki, karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berbuat baik. Dan kita akan hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau kita tidak baca Alkitab, saudara-saudara sekalian, wah, luar biasa. Itulah sebabnya, baca Alkitab itu adalah, atau menyelidiki firman Tuhan adalah tugas kita, ya, seterusnya, ya, sampai kita diistirahatkan. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus terus menggali kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan pada saat kita masuk surga nanti, kita akan terus menggali kebenaran firman Tuhan. Tetapi bedanya kita langsung bertanya kepada Tuhan kita tentunya. Tapi di sini kita baca Alkitab, ya.
Karena Alkitab itu luar biasa, bisa mengajar kita dalam banyak hal. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ayat terakhir, Mazmur 19 ayat 7. Taurat Tuhan itu sempurna. Saya harus sedikit menahan napas dulu ya. Karena tidak sedikit saya berdialog dengan orang-orang Muslim, dan banyak yang berkata bahwa kitab itu palsu, Alkitab kamu palsu, dan atau Alkitab kamu itu benar, tetapi sekarang sudah disempurnakan dalam Alkitab, dalam Quran. Lalu saya katakan, itu adalah pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Kalau ada yang mengatakan Alkitab kita palsu, mana aslinya? Sampai sekarang banyak orang yang mengatakan Alkitab kita ini palsu. Tetapi tidak ada yang bisa menunjukkan aslinya. Kalau saya memberikan kepada saudara ya uang palsu, saudara bisa tunjukkan kepada saya, ini uang aslinya. Yang kamu kasih kepada saya, uang palsu. Ya, lalu beberapa orang lainnya mengatakan, ya kitab kamu itu benar, tapi itu untuk orang Yahudi. Ya, sekarang ini sudah disempurnakan melalui Al-Quran. Saya katakan, maaf, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Kalau kitab itu harus disempurnakan atau harus direvisi, berarti Tuhan itu tidak sempurna. Perhatikan Mazmur 19 ayat 7, saudara-saudara sekalian. Taurat Tuhan itu sempurna. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu merupakan satu perikop, ya, satu kumpulan yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Perjanjian baru tidak mungkin ada kalau tidak ada perjanjian lama, dan perjanjian lama ini untuk melengkapi perjanjian baru, dan sesungguhnya tidak ada yang berbeda di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi bahasa bahwa Taurat itu disempurnakan, saya sudah berdiskusi dengan beberapa orang Muslim, dan pada akhirnya mereka juga terdiam. Karena kalau sampai harus disempurnakan, waduh, luar biasa saudara sekalian. Sama seperti undang-undang negara, ya. Harus disempurnakan. Apakah Tuhan kita samakan dengan manusia? Yang firman-Nya itu bisa berubah, atau firman-Nya itu perlu disempurnakan. Sedangkan ada tertulis, bila mana Tuhan berkata, berfirman, maka dia akan mengenapinya. Karena Tuhan sesungguhnya tidak sama dengan manusia. Manusia bisa saja melanggar janji, dan sering melanggar janji, tetapi Tuhan kita tidak pernah melanggar janji. Taurat Tuhan itu terlalu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Kalau saudara-saudari dan saya kurang pengalaman, bacalah Alkitab. Di sana ada banyak contoh, ya. Kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang dibuat zaman sekarang sudah ada zaman dulu. Dan Tuhan tidak tutup mata. Tuhan menghukum mereka semua. Dan Tuhan yang sama akan menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat. Tinggal tunggu waktunya. Itulah sebabnya kita semua, termasuk saya, kita harus bertobat. Kalau tidak, api neraka sedang menanti kita. Kembali saudara-saudara sekalian, Taurat Tuhan itu sempurna. Oleh sebab itu, mari kita cicipi Taurat Tuhan itu siang dan malam, ya, selalu berpegang kepada firman Tuhan. Manusia mungkin bisa berubah-ubah, tapi Tuhan tidak berubah-ubah. Ingat, karena Tuhan tidak berubah, makanya pada saat Adam dan Hawa berdosa, ya, kalau Tuhan itu berubah, bisa saja Tuhan rubah hukumnya. Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Tetapi untuk membuktikan bahwa hukum Tuhan tidak berubah, makanya Yesus harus sampai mati di kayu salib. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Tapi kita puji syukur, Tuhan kita selain adil, Tuhan kita kasih. Itulah sebabnya Tuhan mengasihi kita, mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Pertanyaannya, Tuhan sudah mengasihi kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan kembali? Salah satu buktinya adalah, mari kita lebih banyak baca firman, supaya firman Tuhan itu menguatkan kita seperti makanan rohani, sehingga rohani kita yang tadinya mungkin sekarang sedang sekarat, tetapi setelah firman malam ini
kita akan digerakkan kembali untuk lebih baca firman, dan kemudian rohani kita akan dihidupkan dan lebih bergairah di dalam hal kerohanian. Itulah doa dan harapan kita, saudara-saudara sekalian, dan sekarang kita sampai ke sesi tanya jawab dan diskusi. Silakan yang mempunyai tambahan, masukan, dipersilakan. Kita saling mengisi di dalam fellowship atau persekutuan ini. Adakah kira-kira saudara-saudara sekalian? Kalau tidak keberatan, pada saat berbicara silakan membuka kamera supaya kita saling kenal satu dengan yang lainnya, ya. Tapi kalau ada berhalangan, ya tidak mengapa, tidak dipaksakan. Rain, Oh firman yes, ya. yang Rain bawakan cukup jelas, ya, menguatkan iman Oma yang selama ini tidak lagi beribadah di gereja, tetapi firman Tuhan itu hidup di mana saja, ya. Yang penting bagaimana kita mau senantiasa mempelajari firman Tuhan, ya, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa dan ya baca firman, walaupun di rumah, walaupun tidak beribadah di gereja, tapi di rumah kita bisa beribadah bersama, ya, memperbincangkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami, iman kami, ya. Terima kasih, Rain, firman Tuhan. Amin, Oma. Menguatkan Oma, ya. Iya, Oma. Amin, amin. Terima kasih, Rain. Terima kasih, Oma. Sangat menguatkan kita, ya. Jadi walaupun di rumah tetap kita baca Alkitab, ya. Terkadang kita jadi malas di rumah ya baca Alkitab, ya Oma, ya. Tapi ya firman sekarang ini menguatkan kita untuk lebih rajin baca Alkitab. Terima kasih banyak, Oma, untuk masukannya, tanggapannya. Ada lagi kira-kira? Ya, halo semua. Ya. Nah, ini tadi menarik sih menurut saya yang pas Rain bilang kalau kalau kita terlalu sering bergaul dengan orang-orang yang berbau dunia, kita juga akan terikut. Ya. Nah, kita agak bingung juga ya, karena kadang kita juga punya banyak teman. Sebenarnya bisa dibilang teman-teman saya itu 70% itu bukan orang Kristen. Itu saya akuin. Dan memang susah banget kalau kita berteman sama orang-orang seperti itu tuh, kita mau bertahan dalam iman tuh susah. Saya akuin benar itu. Karena kita terbawa dengan mereka itu. Udah berkali-kali itu diajak bawa pergi minum. Ya saya pergi minum. Tapi sekarang sudah gak mau lagi. Nah, tapi bingung juga kadang kalau gimana caranya kita bisa menyampaikan firman, tapi kita tidak membuat mereka juga, tapi tidak membuat pertemanan juga putus. Kayaknya nggak ada jalan gitu ya, mau nggak mau pertemanan tetap harus putus ya. Iya nggak sih? Ya, ini pertanyaan Sister Catherine atau cuma minta saran aja? Oh ya. Mungkin ada yang mau merespon, mungkin. Jadi teman-teman kita kan, ya tadi Sister Catherine udah bilang 70% temannya itu bukan Kristen atau mungkin Kristen tapi tidak menghidupkan kekristenannya, ya mungkin ya kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita untuk bergaul tapi tidak terbawa arus, kurang lebih seperti itu, ya. Tapi tidak terbawa arus, tapi kita mau menginjil mungkin, atau bagaimana ya Sister Catherine, ya? Bisa mungkin sekali menginjil gitu. Oke. Menarik. Kalau kita sudah bicara menginjil itu semuanya langsung tutup. Begini. Iya. Benar. Bagus pertanyaannya. Ada yang mau menanggapi kira-kira? Ya. Halo semua. Halo brother. Tapi ada menurut saya sih ada hal yang menarik ya dari saya baca firman Tuhan. Waktu itu saya juga berpikir bahwa kalau kita hidup di dunia itu, apa kita harus menyendiri atau menghindar dari semua yang ada di dunia ini? Tapi Rasul Paulus kan pernah berkata bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk menghindari mereka semua, tapi kita kan dirubah oleh Tuhan menjadi seperti anaknya. Jadi hidup kita itu dirubah, transform, sehingga mereka melihat kita menjadi seperti bintang di langit yang bersinar, gitu kan. Dalam hal attitude, dalam hal perkataan. Jadi kayak Tuhan bergaul dengan orang-orang berdosa, tapi Tuhan sendiri tidak menjadi terhanyut, gitu kan. Dan Tuhan juga berdoa kan bahwa Tuhan tidak di Yohanes
17 kalau nggak salah, waktu Tuhan berdoa kepada murid-muridnya, jangan ambil mereka dari dunia ini, tetapi jauhkan mereka from the evil one. Artinya kan yang melindungi kita sebenarnya kan firman Tuhan. Tapi ada hal yang menarik sih menurut saya. Kita bisa hanyut atau tidak terhanyut itu tergantung kita berpaku kepada firman atau tidak. Seperti yang tadi Ray bahas tentang Matius 4. Sebenarnya Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kan. Saya sering kali berdebat dengan orang, dan kalau saya berdebat dengan orang menggunakan pikiran kita sering terbawa ke kiri dan ke kanan. Seperti kita membangun rumah di atas pasir. Oh iya, benar juga ya. Oh iya, benar juga ya. Tetapi Tuhan mengajarkan di Matius 4 pada saat dia melawan iblis. Siapa sih iblis itu pertanyaannya? Kan yang kita lawan kan ideologi. Jadi semua ideologi yang bertentangan dengan firman Tuhan ya berarti bertentangan dengan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan dicobai 3 kali, yang Tuhan katakan kan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti kita harus seperti Ray bilang, kita harus baca firman Tuhan sehingga kalau makanan kita rendam di dalam kita masak rendang dah. Kalau cuma direndam sejam, bumbunya itu nggak masuk ya. Nggak masuk ke dalam, nggak ngeresep gitu loh. Tapi kalau kita terus baca firman Tuhan, akhirnya kita mencelupkan diri kita ke dalam firman Tuhan itu sendiri. Lambat laun firman itu akan menjadi satu dengan kita dan kita tidak bisa membedakan. Sehingga hati kita semua terisi oleh firman yang mengajarkan tentang jalan kebenaran dan kekudusan. Jadi apapun yang kita katakan kepada teman-teman kita di sekeliling kita, pasti bukan opini kita, tapi opini dari Tuhan. Nah, itu sih yang saya tangkap selama ini pada saat saya membaca firman Tuhan. Jadi seakan-akan dunia saya itu udah, ya kalau teman saya ngomong ini, keluar jadi firman gitu loh. Kalau teman saya ngomong, keluar jadi firman gitu loh. Padahal nggak ada intention itu juga sih. Ujung-ujungnya larinya ke sana gitu. Nah, tapi ada satu ayat yang sangat menarik sih, di 1 Korintus 5 ya. Mungkin ini juga jadi satu hal yang membuat saya juga menguatkan saya. Yang Rasul Paulus justru untuk hindari adalah orang-orang yang bilang bahwa dirinya itu adalah brothers, tetapi mereka itu hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. 1 Korintus 5 ayat 10, I think 8 sampai 10 ya. 10 sampai 11. Saya menulis kepadamu bahwa kamu tidak harus berhubungan dengan orang-orang yang menyebutkan dirinya sebagai saudara, tetapi berbuat hal-hal yang sexual immorality, greedy, adulterers, slanderers, drunkards, swindlers, with such a man do not even eat. Nah, jadi itu kan buat saya sih gambaran jelas, bukan berarti kita harus menjauhkan diri kita kepada orang-orang yang di dunia, karena kita nggak tahu siapa saudara kita kan. Kita berfungsi untuk memanggil mereka melalui firman Tuhan. Itu sih pendapat saya. Mungkin kalau ada yang kurang mohon ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Brother Hartanto ya. Jadi memang kita dipanggil Tuhan untuk menginjil. Bagaimana kita bisa menginjil kalau kita tidak bergaul dengan orang lain? Betul kan? Tidak mungkin ya. Ada ayatnya juga kan. Bagaimana kita bisa menginjil kalau kita tidak bergaul? Ya, dan bahkan pada saat Yesus datang ke dunia, beberapa kali orang Farisi ahli Taurat katakan bahwa Yesus ini luar biasa, bergaul terus dengan apa? Orang berdosa, ya. Nah, jadi memang kita harus bergaul, tetapi ada ayatnya juga. Ya, di dalam kitab Amsal juga dikatakan bahwa kita harus berhati-hati dalam apa? Bergaul. Karena kita bisa terseret ya dengan orang-orang duniawi. Makanya itulah pentingnya tadi Brother Hartanto sudah katakan, dan juga di dalam renungan kita pada malam ini, itulah pentingnya kita makan makanan rohani setiap hari. Karena begitu kita tahu bahwa something is too much, ya, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Contoh paling gampang, waktu saya di Bangkok, ya, teman-teman saya, teman kerja, ya, mereka lagi pesta minum, ya kan, makan makanan bebas. Lalu mereka katakan, "Rain, come here, come on, let's have party with us," ya kan. Nah, tapi saat itu entah kenapa ada yang menggerakkan saya, "No, don't do that. You're gonna get carried away." Jangan. Kamu pasti akan terbawa. Apalagi
Masa lalu saya juga tidak usah munafik, masa lalu saya juga saya pernah minum. Dan kalau namanya sudah terbawa apa namanya, kondisi situasi, wah bisa jadi saya ikutan. Makanya itulah sebabnya Sister Catherine, ya seperti yang Brother Hartanto katakan, ya kita bergaul dengan dunia tapi hati-hati. Pertama, kita harus kuat untuk baca firman, dan yang kedua, ingat selalu bahwa kita punya batasan-batasan. Yusuf pada saat dicobai oleh istri Potifar, Yusuf tidak katakan, I'm strong, saya kuat. Ya, saya kuat di dalam Yesus. Lalu dia diam, biarkan tubuhnya dijamah oleh istri Potifar. Tidak seperti itu. Yesus tinggalkan bajunya, jubahnya, lalu Yusuf kemana? Lari keluar. Jadi artinya pada saat kita percaya diri bahwa kita kuat, disitulah saatnya kita jatuh. Jadi artinya kembali, kita bergaul dengan orang, tetapi harus tetap baca firman, dan Tuhan akan kasih sign, kasih tanda kepada kita bahwa don't go too far, karena you're not that strong. Ya, kira-kira mengerti ya Sister Catherine. Tapi memang suatu saat nanti, seperti tadi Brother Tanto bilang, pada saat kita bergaul dengan orang, ya entah kenapa karena pikiran kita rohani, entah kenapa tutur kata kita mungkin mereka sumpah serapa, ya maki-maki, ya gosip orang, tapi kita tidak terikut, dan mereka akan melihat kita berbeda. Ya. Dan pada saat mereka sudah mulai lebih jauh, ayo kita ke kafe malam contoh, atau ayo kita minum, di situ Roh Kudus akan stop. It's too much. Enough for today. Cukup hari ini. Say goodbye. Oke, teman-teman, saya itu dulu ya. Bukan berarti saya nggak minum, saya nggak mau jalan lagi sama kamu, nggak seperti itu. Tapi ya itulah ya. Karena intinya jangan merasa percaya diri bahwa kita ini kuat. Ya, karena pada saat momen kita percaya diri kita kuat, pasti kita jatuh. Sudah berapa orang yang saya lihat, zaman akhir bintang-bintang akan berguguran. Itulah sebabnya kita harus jaga diri. Kurang lebih seperti itu Sister Catherine. Jadi ya baca firman dan hati-hati bergaul. Kita tidak memusuhi, tidak pasang tembok tinggi karena kita tetap harus menginjil. Tapi cepat atau lambat pasti akan ada batasan, dan ya itulah. Ya, kalau dia milik Tuhan, maka dia akan mendengarkan panggilan, yuk fellowship yuk. Yuk. Nah, tapi kalau dia bukan milik Tuhan, dan Catherine tahu kan kita satu kuliah kan. Pada saat saya sudah mulai dekat sama Tuhan, lihat kan teman-teman menjauh. Betul nggak? Iya. Waktu saya hidup bebas, jauh dari Tuhan, semua teman datang. Betul? Nah, Catherine ini sebenarnya saksi nyata nih. Begitu saya sudah mulai mendekatkan diri sama Tuhan, teman-teman itu akan mereka yang buat tembok. Jadi ingat, bukan kita yang buat tembok. Kita tidak boleh buat tembok, tapi mereka akan buat tembok. Karena mereka ya memang ada tertulis, orang-orang fasik tidak akan tahan di kumpulan orang benar tidak akan tahan di kumpulan pencemooh. Itu ada firman-Nya. Jadi bukan kita yang sok suci, saya tidak mengajar, karena saya juga masih banyak dosa. Tapi ya itu dia. Kalau kita semakin baca firman, kita tidak akan tahan di kumpulan orang bebal. Ada firman-Nya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ada tambahan lain, saudara-saudara sekalian, sebelum kita tutup? Sudah cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, Ma. Terima kasih untuk Baik. firman yang menguatkan iman, ya. Jadi kita Amin, Oma. diri teguh walaupun tidak sering beribadah bersama, ya. Iya, Oma. Selalu hanya di rumah saja lewat Zoom. Terima kasih, Reng. Iya, Oma. Sama-sama. Puji Tuhan, Oma, untuk firman-Nya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada lagi, semoga sudah menjawab ya, Sister Catherine ya. Semoga sudah menjawab ya. Didoakan saja. Ya, amin. Terbuka ya. Semoga Ya, didoakan saja. Sister Kita Catherine jadi terang ya. Kita selalu dijauhkan Siap. dari masalah, dari godaan. Amin. Godaan berbahaya. Dari godaan. Siap. Oke. Terima kasih Sister Catherine tanggapannya. Kalau sudah tidak ada lagi, saatnya bagi kita untuk tutup dalam doa.